Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki bab selanjutnya, yaitu mengenai suhu dan kalor. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas suhu dan pemuaian saja. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu ini berbeda dengan kalor. Untuk lebih jelasnya, kalor akan dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Alat ukur suhu yaitu termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu yang memanfaatkan sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat adalah sifat fisis yang berubah jika dipanaskan. Langsung selanjutnya, yaitu adalah skala termometer. Skala yang kita gunakan biasanya adalah skala Celcius. Kita akan belajar mengenai skala Kelvin dan Fahrenheit. Dua skala ini adalah yang familiar digunakan. Untuk skala Reaumur itu agak jarang digunakan. Itu. Skala Kelvin rumusnya K atau suhu Kelvin sama dengan C atau suhu pada skala Celcius plus 273. Untuk skala Fahrenheit itu F atau suhu pada Fahrenheit dikurangi 32 per C atau suhu Celcius sama dengan 9 per 5. Selanjutnya, hubungan panjang kolom raksa dan bacaan suhu. Bisa dilihat pada ini grafik ini, hubungan antara panjang kolom raksa dan suhu dalam skala Celcius. Bisa dilihat ini 0 memiliki panjang kolom dari sini 0 sampai X0. Untuk suhu tidak diketahui theta, ini memiliki panjang kolom X theta dari 0 sampai X theta. Selanjutnya 100 derajat, yaitu dari 0 sampai X 100. Jadi lihat sini theta itu adalah X theta sampai ke 0 X0. Ini dan 100 itu X 100 sampai X0. Selanjutnya itu adalah perbandingan skala. Untuk mencari perbandingan skala, cari yang pertama selisih titik beku dan titik-titik air pada skala bebas atau delta X1 dan pada skala Celcius atau delta C1. Bisa dilihat sini selisih antara titik beku dan titik-titik antara suhu termometer bebas ini delta X dan termometer Celcius delta C1. Selanjutnya mencari selisih antara titik beku dan suhu yang diketahui atau yang dicari pada skala bebas delta X dan skala Celcius delta C. Ini dari titik beku 0 atau berapapun dan X, dan ini dari 0 titik beku air dan sampai C, suhu yang dicari atau yang diketahui. Rumusnya delta X1 per delta C1 sama dengan delta X per delta C. Selanjutnya adalah pemuaian zat. Zat itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang bergetar. Partikel ini akan bergetar dan saling menjauh jika dipanaskan. Jika didinginkan, maka gerakannya akan semakin pelan dan akan semakin merapat. Maka dari itu, jika suatu zat itu dipanaskan, maka akan memuai. Itu juga sebaliknya, jika didinginkan maka akan menyusut. Yang pertama itu pemuaian panjang. Yang berpengaruh pada pemuaian panjang, yang pertama
adalah alfa. Alfa adalah koefisien muai panjang. Dan selanjutnya adalah panjang awal. Panjang awal badak atau sesuatu yang diketahui dalam soal. Dan delta T yang paling penting itu adalah pertambahan suhu. Selanjutnya adalah pemuaian luas. Delta A sama dengan beta A0 kali delta T. Nah, beta ini sendiri adalah 2 kali alfa. Delta T tambahan suhu. Ingat, delta L itu adalah LT atau panjang akhir dikurangi panjang awal. Delta L adalah pertambahan panjang saja. Jika mencari panjang akhir, LT sama dengan delta L plus L0. Nah, begitu juga dengan pemuaian luas. Nah, selanjutnya adalah pemuaian volume. Hampir sama, hanya menggunakan volume dan koefisien muai panjang ini atau gamma sama dengan 3 alfa. Ada pemuaian isobarik. Nah, pemuaian isobarik ini jika tekanannya sama, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Isokorik jika volumenya sama, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, maaf, ini salah ketik, ini hasilnya persamaan keadaan gas. Nah, ini adalah P1 kali V1 per T1 T1 sama dengan P2 kali V2 per T2.